Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Mudhar bin Nizar bin Adnan bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan min waladi Ismail alaihi salam, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang hadir di musalla yang semoga Allah Jalla wa Ala berkahi ini, dan segenap jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang ikut mendengar tausiah ini di ruang-ruang yang ada di Rumah Sakit Umum Meraksa ini, yang semoga Allah Jalla wa Ala menyembuhkan penyakit yang sedang diderita oleh saudara-saudara kita, dan Allah Jalla wa Ala menjadikannya sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat mereka. Allahumma amin. Pada kajian malam hari ini saya akan membacakan sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in, juga di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik setelah merenungi dan mencermati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, kuntu رديفا خلف النبي صلى الله عليه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الصحف رفعت القلم وجفت الصحف. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, suatu hari aku diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau. Beliau berkata kepadaku, wahai ghulam. Ghulam adalah sebutan untuk seorang anak kecil yang umurnya masih di bawah umur baligh. Ya, yang umurnya masih di bawah umur baligh. Ya ghulam, wahai anak kecil. Ihfazillah inni u'allimuka kalimat. Aku akan menyampaikan, mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tijahak, jagalah Allah, niscaya Allah akan senantiasa di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka memintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah,
Dan jika engkau memohon pertolongan, maka memohonlah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah, apabila seluruh makhluk, seluruh manusia berkumpul ingin mendatangkan sebuah manfaat, suatu manfaat untukmu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika mereka semuanya berkumpul ingin mendatangkan mara bahaya terhadapmu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah atasmu. Rufi'atil qalam, pena pencatat amalan telah diangkat. Wajufatis suhuf, lembaran-lembaran takdir telah kering. Hadis riwayat al-Imam Tirmidzi. Kemudian kata Imam Nawawi, wa fi riwayah, dan di dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Hendaknya engkau mendekat kepada Allah, mengenal Allah, beribadah kepada Allah, mengingat Allah ketika engkau berada dalam kelapangan. Niscaya Allah akan mengenalmu, akan dekat, akan membantu, akan menolongmu ketika engkau berada di dalam kesempitan. Wa'alam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah, sesuatu yang telah ditakdirkan atasmu, maka engkau tidak akan mampu bergeser darinya. Wama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan sesuatu yang telah ditetapkan, ditakdirkan tidak akan menimpamu, maka niscaya dia tidak akan pernah menimpamu. Wa'alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama sifat sabar, kelapangan itu bersama kesulitan, dan kemudahan itu, kelapangan itu bersama kesempitan, dan kemudahan itu bersama kesulitan. Ini hadis yang saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk merenungi dan mencermatinya. Telah banyak syarah dari para ulama terhadap hadis ini, yang mudah-mudahan sebagiannya dapat kita sebutkan di malam yang penuh berkah ini dan bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama, bahwa hadis di atas datang dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau merupakan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bapak beliau yang bernama Abbas merupakan saudara kandung dari ayahanda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Ya, karena Nabi namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sedangkan Abdullah ini namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Di mana bertemu Abdullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di Abdul Muttalib, satu kakek. Satu kakek. Mungkin bahasa sebagai orang Tayo Aceh, wali. Nabi dengan Abdullah bin Abbas adalah wali, karena saudara agam dengan agam. Yang mana dalam bahasa Aceh wali kan? Sebagian tempat di Aceh sepupu yang seperti ini dianggap dapat warisan dan mahram. Ini keliru. Sepupu tidak dapat warisan. Walaupun saudara antara kita dengan dia bapak kita dan bapaknya, maka kita dengan orang tersebut ini tetap sepupu, bukan mahram, sehingga boleh nikah dan juga tidak dapat warisan walaupun masih sedarah. Seperti Ali dan Fatimah masih sedarah. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, Fatimah bintu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib masih sedarah. Dan Nabi SAW menikahkan Fatimah dengan Ali. Dan di antara hikmahnya adalah untuk menghilangkan mitosnya jahiliyah. Karena di antara mitosnya jahiliyah di masa itu,
Mereka beranggapan sial dari pernikahan sesama kerabat yang masih sedarah. Bahwa rumah tangganya tidak akan bahagia dan anak yang lahir tidak akan sempurna alias cacat. Maka dengan menikahnya Ali dengan Fatimah menghilangkan mitos jahiliyah ini. Anak yang lahir dari mereka sempurna, tidak cacat, Hasan dan Husain. Rumah tangga mereka pun penuh dengan mawaddah, rahmah dan sakinah. Tidak ada kesialan. Abdullah bin Abbas, beliau lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Di saat Nabi SAW meninggal, beliau masih berumur atau baru berumur 13 tahun. 13 tahun. Karena Nabi SAW di Mekah kurang lebih 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Para ulama sepakat bahwa Nabi di Madinah lamanya 10 tahun. Ya, dan para ulama juga sepakat bahwa Nabi diangkat menjadi nabi oleh Allah Jalla wa Ala ketika beliau berumur 40 tahun. Hanya saja terjadi kesilangan pendapat di antara ulama sejarah sedikit berapa lama Nabi di Mekah setelah beliau diangkat menjadi nabi. Ada yang menyatakan 13 tahun, ada yang menyatakan 10 tahun, ada yang menyatakan 11 tahun, dan ada yang menyatakan 15 tahun. Dan itu semuanya saling berdekatan, kata Imam Nawawi. Dan yang paling masyhur dan itu yang kuat, bahwa Nabi SAW di Mekah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul adalah 13 tahun. Sebagaimana riwayat-riwayat yang masyhur dalam hal tersebut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini umurnya masih muda, tetapi di umurnya yang masih muda beliau telah menjadi ulama dan referensi umat di masa itu. Dan di antara sebabnya adalah doanya Nabi SAW kepada beliau. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahawa suatu hari Nabi SAW memeluk Abdullah bin Abbas sembari berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan anak ini tentang ilmu agama. Perdalamkan pengetahuannya tentang ilmu agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan perdalamkan pengetahuannya tentang tafsir Al-Quran. Berkat doa Nabi SAW yang agung ini, beliau menjadi seorang habrul ummah, ulama umat ini yang sangat-sangat ahli dalam ilmu tafsir, yang terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau tentang beberapa ayat suci Al-Quranul Karim. Ini Abdullah bin Abbas. Di umurnya yang masih muda, beliau sudah menjadi ulama. Di antara sebabnya adalah doanya Nabi SAW di atas tadi. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita pentingnya mendoakan anak keturunan dengan doa kebaikan. Terkadang sebagian guru, sebagian orang tua, dia semangat di dalam mendidik anaknya, dia disiplin dalam mendidik anak-anaknya, dia perhatian terhadap pendidikan anaknya, sehingga dia melakukan berbagai sebab, berbagai sarana yang dapat mendatangkan kebaikan untuk pendidikan anaknya. Tetapi dia lupa bahwa sebab yang paling utama dan yang paling besar adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita sandarkan kepada kecerdasan kita di dalam mendidik. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan tercapaikan apa yang kita inginkan. Karena Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak melainkan di bawah kehendaknya Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita bahwa di antara sebab keberhasilan di dalam mendidik generasi adalah doa kebaikan. Nabi SAW memeluk Abdullah bin Abbas sembari berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Terlebih jika itu adalah doa kedua orang tua untuk seorang anak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat." Ada 3 doa yang mustajab, yang akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Di antaranya Nabi SAW sebutkan da'watul walid atau da'watul walidaini ala walidihima atau liwalidihima. Doanya kedua orang tua terhadap atau untuk anaknya mereka. Jangan sekedar bersandar kepada sebab, fasilitas atau kecerdasan atau metode seorang guru di dalam mendidik seorang anak. Doa merupakan sebab yang sangat utama dan sangat penting. Dan banyak lagi dalil-dalil atau hadis-hadis yang lain yang menerangkan perhatiannya Nabi SAW terhadap doa dalam mendidik dan menjaga anak-anaknya. Di antaranya adalah ruqyahnya Nabi SAW kepada cucunya Hasan Husain. Nabi mendoakan mereka berdua, wa idzukuma bi kalimatillahi tammah min syaitanin hammah wa min 'ainil lammah wa min syarri ma khalaq. Aku serahkan kalian berdua kepada perlindungan Allah Jalla wa Ala, penjagaan Allah Jalla wa Ala. Aku lindungi kalian kepada Allah Jalla wa Ala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, dari syaitan yang menakutkan, dari penyakit ain yang menyakitkan, dan dari segala kejelekan yang Allah ciptakan. Ini tarbiyah dari Nabi SAW agar kita banyak mendoakan keluarga kita, anak keturunan kita dengan doa-doa kebaikan, dengan zikir-zikir. Para ulama menyebutkan ini salah satu penjagaan yana Nabi SAW untuk Hasan dan Husain. Di sini Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi SAW dengan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia tentang agama ini dan pertajamkan pengetahuannya terhadap ilmu tafsir ini. Sehingga di masa beliau menjadi salah satu dari sahabat Nabi SAW yang telah dijadikan rujukan umat, sedang umurnya masih amat muda. Dan beliau di masa Nabi SAW masih hidup, dan setelah Nabi meninggal dunia, beliau sangat-sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu kepada Nabi dan kepada para sahabat Nabi yang lebih senior dari beliau. Sampai-sampai sebagian anak muda dari anak-anak mereka, para sahabat, menyatakan kepada Abdullah bin Abbas, menyatakan, "Ha'ra'aitan nas yahtajuna ila ilmik wa sahabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma zalu ahya." Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa sampai seperti ini kesungguhan engkau di dalam mempelajari ilmu agama? Apakah kamu mengira bahwa manusia itu akan butuh kepada ilmumu, sedangkan para sahabat Nabi masih banyak hidup, masih banyak para sahabat Nabi SAW yang masih hidup? Beliau tidak menggubrisnya dan tidak memperhatikannya. Beliau tetap saja melanjutkan dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama. Sampai ketika mayoritas sahabat Nabi SAW yang senior telah meninggal dunia, barulah manusia mendatangi Abdullah bin Abbas, meminta fatwa, belajar dan seterusnya. Sehingga orang yang berkata tadi kepada Abdullah bin Abbas menyatakan, aduhai kalau aku seperti Abdullah bin Abbas dahulunya, bersungguh-sungguh menuntut ilmu kepada Nabi, kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Di masa beliau ada 4 sahabat yang masih muda, keempat-empatnya bernama Abdullah. Keempat-empatnya bernama Abdullah di umur yang masih sangat muda, di masa yang sama, tetapi mereka telah menjadi referensi umat Islam tingkat internasional, yang diistilahkan oleh ulama dalam ilmu mustalah hadis dengan al-abadilah al-arba'ah. 4 sahabat yang muda, keempat-empatnya bernama Abdullah. Di masa yang sama mereka telah menjadi rujukan umat Islam. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dan yang keempat Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhum. Keempat-empat
sahabat ini orang tua mereka pun sahabat. Abdullah bin Abbas juga sahabat. Abdullah bin Umar juga sahabat khalifah Ar-Rasyidin setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As, Amr juga sahabat yang mulia, salah satu dari tokoh kaum musyrikin sebelum masuk Islam. Naam. Yang keempat, Abdullah bin Zubair bin Awam, bapaknya juga seorang sahabat. Ini menerangkan kepada kita keseriusan orang tua mereka di dalam mendidik mereka ketika mereka masih muda. Karena pendidikan yang sesungguhnya ketika seorang anak masih muda, di umur yang masih dini, di umur yang masih muda, di usia dininya, itu akan sangat membekas. Seorang ulama salaf yang bernama Waqi' ibn al-Jarrah, salah satu dari gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, al-hifdhu inda as-sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Belajar menghafal ketika masih kecil, di umur masih muda, itu seperti mengukir di atas batu. Ukiran di atas batu tentunya akan tahan lama karena dia tidak dapat dimakan oleh rayap. Tetapi kalau kita mengukir di atas kayu, maka tidak lama dia akan dimakan oleh rayap. Katuha baru mulai menghafal. Ya oleh kalau virus. Kalau komputer udah banyak virusnya, udah banyak virusnya, harddisknya pun kecil, EQ rendah, masalah banyak dan seterusnya. Sedangkan anak muda kekuatan hafalannya jauh lebih kuat, di atas rata-rata dari orang yang sudah lanjut usianya. Maka Waqi' bin Jarrah menyatakan, al-hifdh inda as-sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Sebagian ulama salaf yang lainnya menyatakan, al-waladu kal-waraqatil bayda taktubu fiha ma tasha. Anak kecil itu laksana kertas atau lembaran putih. Kamu bisa menulis warna apa saja di atasnya. Apa yang kita isi, apa yang kita ajarkan, apa yang kita biasakan kepada anak kita, itulah hasilnya nanti ketika mereka sudah dewasa. Kalau di masa kecilnya kita biasakan dia dengan film, anaknya nantinya akan banyak menghayal. Dari kecil nontonnya Doraemon, menghayal dia, bisa ke Amerika hitungan detik, banyak menghayal. Dari kecil sudah biasa nonton film-film yang di situ banyak pornografi, maka tidak menutup kemungkinan umur dia ketika dewasa dia suka berzina. Film-film action yang di situ diajarkan bagaimana cara merampok, cara membunuh, cara memperkosa, cara mencuri, cara mencuri uang orang tua dan seterusnya. Maka itu pula yang akan ada pada masa depannya kalau tidak diubah. Tapi kalau di masa kecilnya dia sudah dibiasakan dengan kebaikan, dibiasakan dengan salat, dibiasakan dengan membaca Al-Quran, dibiasakan dengan ketaatan, maka ketika dia sudah dewasa tidak perlu lagi dipatahkan. Dan rata-rata kesulitan sebagian kaum muslimin di dalam mengajak anak-anak mereka ke jalan Allah Jalla wa'ala dikarenakan di masa kecil mereka tidak membiasakan anak-anak mereka dengan kebaikan. Umur ke 20 tahun, umur ke 25, sudah 25 tahun baru dia sadar, baru ngeh, pakan lagi mana lu. Kenapa tidak dari kecil dia biasakan kebaikan? Karena kibalam tadidik, raya tapai jangan tapai dayo. Bop haji lebih raya dari bop dayo. Tak tanpa tiga, tanpa dayo lego. Bagaimana mau kita patahkan lagi? Bagaimana mau kita ajarkan kebaikan lagi? Dia sudah tahu cari uang, sudah tahu perempuan, sudah tahu sabu, sudah tahu zina, sudah tahu khamar. Bahkan kalau kita ancam kita ancam usir dari rumah, dia tidak takut. Sudah punya teman-teman yang jahat yang tak siap menampung dia. Ada tempat-tempat yang menampung dia dan seterusnya. Apa kesalahannya? Kesalahan di masa dini, di masa kecil. Apalagi sebagian orang tua yang dibukakan pintu dunia oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagian besar mereka tidak memperhatikan agama anaknya. Dia kira harta itu adalah segala-galanya.
begitu dia bangkrut tiba-tiba baru dia rasakan. Sehingga anak mereka sebagian mereka anak mereka ada yang depresi, sehingga ada yang bunuh diri, ada yang lari ke dunia sabu, bahkan ada yang lari ke dunia prostitusi karena tidak terbiasa dengan fasilitas yang sederhana, yang serup. Yang sebelumnya dia biasa dengan fasilitas yang mewah, serba ada, dan seterusnya. Maka pendidikan Nabi SAW di atas memberikan pelajaran untuk kita dalam hal ini. Sebagai contohnya juga bahwa terkadang Nabi SAW membawa cucunya Hasan dan Husain ke masjid. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi pernah salat sambil menggendong Thumamah bintu Zainab. Ketika beliau rukuk, beliau letakkan. Ketika beliau berdiri, beliau angkat kembali, beliau gendong. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin, wa dhribuhum 'alayha li'10 wa farriqu bainahum fil madhaji'." Perintahkan anak-anak kalian salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun, dan pukul mereka ketika tidak mau salat dan mereka telah berumur 10 tahun, dan pisahkan ranjang mereka. Ini salah satu pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika dia sudah dewasa, tidak perlu kita patahkan lagi. Apalagi kalau dia paham agama. Begitu dia balik, dia langsung paham dosa yang dia lakukan, kerugiannya kembali kepada dirinya sendiri. Dia sendiri akan mempertanggungjawabkannya. Ibadah yang dia lakukan kembali untuk dirinya sendiri. Ketika dia berada di alam barzakh, dia sadar bahwa apa yang akan menimpanya di alam barzakh, itu hasil dari perbuatan dirinya sendiri. Sehingga dia akan menjaga batasan-batasan Allah Jalla wa'ala dimanapun dan kapanpun, karena hatinya telah kuat dengan iman dan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Karena jamaah ikhwanil kiram wa akhwatil karimat rahimani wa rahimakumullah, sebanyak apapun waktu kita, sekuat apapun kita tidak akan mampu menjaga anak kita selama 24 jam. Belum lagi di masa, bahasa kerennya apa? Masa now ke masa apa? Zaman modernnya. Mungkin si anak tidak suka keluar rumah, tetapi bisa jadi seorang anak yang jarang keluar rumah lebih bejat, lebih jahat, lebih kacau, lebih rusak daripada anak-anak yang lebih sering keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena HP jamaah, alat teknologi. Coba bayangkan dunia yang begitu luas sekarang berada di tangan anak-anak kita, hanya berukuran 15 inci, 5 inci, 10 inci, lebih atau lebih besar atau lebih kecil dari itu. Yang di dalamnya berisi berbagai kejelekan. Berbagai kejelekan dia bisa lihat di situ. Dia bisa mencuri kalau dia hacker, bahkan dia bisa membunuh kalau dia seorang hacker. Dia bisa merampok, dia bisa menonton film-film yang dapat merusak dirinya, dan berbagai kejelekan. Siapa yang bisa mengontrol? Kita tidur, mereka jam 1 malam main HP, jam 3 malam, dan seterusnya. Kita tidak akan mampu menjaga mereka 24 jam. Maka tidak ada sebab yang paling besar yang dapat menjaga mereka selain pendidikan agama. Kita isi hati mereka dengan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Kita isi hati mereka dengan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kita terangkan kepada mereka tentang syurga, indahnya syurga, dahsyatnya api neraka, indahnya nikmat kubur, alam barzakh, dan dahsyatnya azab kubur. Dan bahwa setiap orang yang telah balik, apa yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan sendiri, bukan lagi kedua orang tuanya yang mempertanggungjawabkan maksiat dan dosa yang dia lakukan. Maka ini akan memberikan pada seorang anak laksana remote yang selalu mengontrol dia. Setiap kali ingin dia bermaksiat, dia berpikir,
apa yang akan menimpanya dari kejelekan dunia dan akhirat itu hasil dari maksiatnya. Ya. Bukan karena ada orang tua ataukah tidak dia melakukan suatu ketaatan atau meninggalkan sebuah maksiat. Bahkan terkadang kalau dia seorang anak yang dekat dengan Allah, memahami agama Allah, malah dia yang menjaga kedua orang tuanya dari maksiat. Dia yang mengajak orang tuanya untuk pergi ke masjid. Dia yang membangunkan kedua orang tuanya untuk salat tahajud. Dia yang mencegah dan menegur orang tuanya dari maksiat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Untuk apa punya anak yang hebat, punya penghasilan yang luar biasa tingginya? Apa yang kita minta dia bisa berikan. Tetapi begitu kita mati, cara memandikan jenazah kita dia tidak tahu. Anaknya S1, S2, S3 yang golom S-teler. Katru uluanang roy belajar. Ya himati hanya tengah semayang. Kupa nani lagi ndak tertuh roj nani lagi. Presiden mandum. Kupa nani lagi lebih getan. Lebih baik tidak punya anak. Apakah kita tidak sedih ketika mayat kita berbaring di hadapan manusia? Tidak ada satupun anak kita yang mampu memandikan jenazah kita. Tidak ada di antara mereka yang mampu melakukan salat jenazah, yang itu merupakan bakti akhir mereka terhadap orang tua mereka ketika jasad orang tua mereka masih di dunia. Betapa banyak anak-anak sekarang S1, S2, S3 Al-Quran hanya baca alam. Bahasa Inggris pandai, bahasa Mandarin pandai, bahasa Jerman pandai. Pandai fisika, pandai matematika, pandai ekonomi, pandai teknik. Al-Quran tidak pandai. Itu sebuah kemuliaan. Al-Quran dia tidak pandai baca. Walaupun dia membaca panjang pendeknya dia tidak paham. Makhraj hurufnya tidak benar. Sedangkan untuk ilmu dunia kita berikan mereka 3 tahun, 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun S1, ada yang 7 tahun, ada yang berujung DU. Ya kan? Ya. 2 tahun S2. Berapa tahun S2? Hah? 2 tahun. S3 lagi. Yang belum S-teler. Tapi Al-Quran tidak pandai. Al-Fatihah hana bereh lam. Tayudang imum hana jud lam. Yudang imum jenazah menan takbir kedua pahami ruku. Dikira sembahyang jenazah sama dengan sembahyang biasa. Subhanallah. Ini sebuah kemuliaan. Dia dihormati oleh masyarakatnya, nama besarnya, jabatannya, kekayaannya membuat dia mulia. Tetapi apa arti dari sebuah kemuliaan kalau dia merupakan sebuah kehinaan di sisi Allah Jalla wa Ala? Jangan dipahami saya mencela pendidikan dunia, tapi saya ingin membandingkan dan ingin menjadikannya sebuah renungan. Tatkala pendidikan dunia yang dikejar menyebabkan seorang terpuruk dalam perkara akhirat. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kehidupan akhirat dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Allah tidak menyatakan carilah dunia dan jangan kamu lupakan bagian kamu dari akhirat. Tetapi Allah menyatakan carilah akhirat dan jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia. Ini 2 kalimat yang berbeda. Sebagai contoh untuk mudah dipahami, seorang bapak berkata kepada anaknya, "Nak, tolong pergi ke pasar, beli beras 1 karung. Nanti kalau pulang jangan lupa beli kopi." Beda enggak dengan ucapan, "Nak, pergi ke pasar, beli kopi, jangan lupa beli beras." Beda enggak? Beda kan? Kalau seorang bapak menyatakan, "Pergi ke pasar untuk beli beras dan jangan lupa beli kopi." Pulang dia bawa kopi, tidak dia bawa beras. Kira-kira marah enggak? Ya. Pasti marah. Karena yang diinginkan oleh si bapak yang paling utama adalah beras. Ya. Yang dia bawa cuma kopi tanpa beras. Maka Allah menyatakan carilah akhirat dan jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia. Keliru ucapan yang menyatakan carilah dunia sesukamu tapi jangan lupa akhirat. Ini menunjukkan akhirat disampingkan. Tidak. Akhirat yang pertama dan yang paling utama. Tapi kita tidak boleh lupa terhadap urusan dunia.
Ya, karena urusan dunia merupakan jembatan untuk akhirat. Tapi sekarang sudah terbalik. Akhirat dijadikan jembatan untuk dunia. Mestinya dunia dijadikan untuk jembatan untuk akhirat. Karena umur kita di dunia ini, kalau kita mau kalkulasikan, ya tidak lebih dari 1,5 jam, ya kan? Karena Nabi menyatakan inna amaru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku itu hanya dari 60 hingga 70 tahun. Sangat sedikit dari mereka yang berumur lebih dari itu. Ini kalau umur kita sampai segitu. Kata Nabi, rata-rata umur kita dari 60 hingga 70 tahun. Sangat sedikit yang memiliki umur lebih dari itu. Sedangkan Allah menyatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu di hari kiamat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfa sanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Berarti kalau kita kalkulasikan, yang satu hari rata-ratanya 24 jam. 24 jam di akhirat seperti 1000 tahun di dunia ini. Kita bagikan ya 63 hingga 70 tahun. Berarti umur kita rata-rata berapa? Hanya 1,5 jam. Sekarang Anda diberikan uang, ya, diberikan uang, ya, 1 miliar atau 1 triliun, ya, dan itu akan habis hanya dalam 1,5 jam. Dan setelah itu Anda dipenjara, disiksa, dibakar, dimutilasi, dan ada tawaran 200.000. Tapi 200.000 ini bisa antum gunakan selama 1000 tahun. Mana yang lebih antum pilih? Hah? Orang yang berakal akan memilih yang mana? Yang mana? 200.000. Semua kita menjawab dengan tegas 200.000. Tapi perbuatan kita yang membuktikannya. Kita memilih yang pertama atau yang kedua tadi? Kita sendiri yang lebih tahu. Ini kalau bisa dibandingkan, apalagi akhirat dengan dunia itu tidak dapat dibandingkan. Nabi menyatakan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar saja itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW di dalam hadis qudusi menerangkan bahwa Allah berfirman, "A'datul ibadi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Allah berfirman, telah aku siapkan di dalam syurga nikmat-nikmat untuk hamba-hambaku yang saleh, nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, belum pernah terdengar oleh pendengaran mereka, dan belum pernah terbesit oleh hati mereka, di dalam hati mereka. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam syurga itu terdapatkan nikmat-nikmat yang diinginkan oleh setiap jiwa. Apa yang kita inginkan ada. Subhanallah. Nabi SAW menyatakan, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Perumpamaan antara dunia dan akhirat itu seperti salah satu di antara kalian yang memasukkan jari jemarinya ke dalam laut, kemudian dia angkat. Maka coba dia lihat, apakah jari jemari dia itu dapat atau telah mengurangi daripada air laut? Sungguh tidak. Jangankan dengan air, dengan jari jemari, disedot dengan alat yang sangat besar pun air laut tidak pernah berkurang. Ya, apalagi dengan satu jari jemari tangan. Seperti itulah antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu orang yang berakal, orang yang bijak tidak akan mungkin mengorbankan akhiratnya demi dunia. Ya, tidak akan mungkin. Ya. Hanyalah orang-orang yang tidak bijak, yang kurang akalnya, yang kurang normal, mengutamakan dunia atas akhirat. Bahkan dia rela mengorbankan akhiratnya demi dunianya. Subhanallah. Sebagai contoh tadi, ada uang 200.000, tapi bisa kita gunakan untuk 1000 tahun hidup. Ada uang 1 triliun,
hanya bisa kita gunakan 1,5 jam. Setelah itu pun kita dipenjara 1000 tahun. Setelah itu kita disiksa 1000 tahun. Kalau ada yang milih yang kedua ini, apa penilaian manusia kepada orang ini? Orang akan menilai ini orang gak waras, ini orang gak normal, ya kan? Apalagi dunia ini, Nabi sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin, lama saqa minha al-kafiru syurbata ma." Kalaulah dunia ini memiliki nilai di sisi Allah satu sayap nyamuk saja, coba perhatikan jamaah, Nabi tidak menyatakan 1 ekor onta, tetapi Nabi menyatakan 1 sayap nyamuk. Kalaulah dunia beserta isinya ini memiliki nilai 1 sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya tidak akan ada non-muslim yang mendapatkan seteguk air minum pun. Menunjukkan dunia yang selama ini kita bangga-banggakan, yang kita angkuh dengannya, sombong dengannya, merasa mulia, merasa tinggi dengannya, rupanya tidak memiliki nilai 1 sayap nyamuk pun di sisi Allah. Sekarang kalau kita melihat ada orang yang sombong, angkuh karena dia memiliki banyak nyamuk di rumahnya. Dia sombong, di rumah saya banyak nyamuk, di rumah kamu enggak banyak nyamuk. Kira-kira ini orang waras enggak? Ini orang kalau enggak mantan pasien rumah sakit jiwa, pasti calon pasien rumah sakit jiwa, ya kan? Lebih tidak waras lagi orang yang sombong dengan jabatan dunianya, dengan rumah mewahnya, mobil mewahnya, istrinya yang cantik, anak-anaknya yang sukses dalam urusan dunia. Ini lebih tidak waras, lebih tidak berakal, lebih tidak normal daripada orang yang angkuh dan sombong dengan 1 karung nyamuk tadi. Karena Nabi menyatakan dunia beserta isinya tidak memiliki nilai 1 sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim banyak mengingatkan kita tentang dunia ini. Di antaranya Allah menyatakan alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba mengumpulkan dunia, memperbanyak perkara dunia telah membuat kalian lalai. Lalai dari salat 5 waktu berjamaah. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin tidak salat subuh kecuali ketika bangun menjelang pergi kantor. Ya. Gara-gara nonton bola, gara-gara nonton MotoGP, gara-gara pendidikan dunia dia lupa belajar Iqra. Katuha we nam ho ciko. Umu kara itamang yang kubu we nam ho ciko. Yang kabeh hayu. Dia seorang pejabat, punya harta yang berlimpah ruah. Mate Al-Quran anak dah baca alam. Mate Al-Quran anak dah belum. Sifat solat Nabi enggak pernah dia belajar. Sifat wudhu Nabi tidak pernah dia kaji. Lalu solat wudhu yang kita lakukan, yang dia lakukan puluhan tahun dari mana? Sedangkan Allah menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan pernah kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Dan seterusnya. Maka orang-orang yang bangga dengan dunia lebih tidak waras. Maka Allah katakan alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba dalam perkara dunia, memperbanyak urusan dunia, mengumpulkan urusan dunia. Pernak-pernik dunia ini telah membuat kalian lalai dari agama, dari Allah. Hatta zurtumul maqabir, ketika kalian telah masuk ke dalam liang kubur, baru dia tahu rupanya Munkar dan Nakir tidak segan kepadanya karena titelnya. Munkar dan Nakir tidak segan kepadanya karena jabatannya, karena hartanya. Mioidonya ayo. Karena tanyo ko kaya ya menantajak bahasa bawa undangan ketanyo ile jo JP walaupun orang kata mertuh ro kali ngantri. Karena dia seorang pejabat, seorang yang kaya, seorang tokoh dipersilahkan. Tapi dalam urusan akhirat enggak. Jangankan dalam kematian. Ya. Silahkan pergi umrah. Bagaimana lihat manusia ya berdesak-desak ya untuk berada di saf pertama, untuk mendapat ke Hajar Aswad. Tidak ada yang saling open. Ini raja, ya itu presiden fulan, ini dari gubernur ini. Tidak ada yang open. Semua bajunya sama. Tetap bahu kanannya harus dibuka. Ya. Kamar mandi ngantri. Belum lagi kematian.
Tidak ada istilah jangan kamu matikan dulu dia, karena dia seorang pejabat. Begitu masuk ke dalam barzakh, titel, jabatan, apakah memberi pengaruh terhadap status kita dalam alam barzakh? Sungguh tidak. Yang kita bawa hanyalah amalan. Kata Nabi, yatba'ul mayyita thalathatun, yang menyertai mayat kepada pemakaman, ke pengkuburan, 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, harta, keluarga dan amalannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, 2-nya akan pergi meninggalkan dia, yang sisa bersamanya hanyalah 1. Keluarga dan hartanya kembali ke rumahnya, kembali meninggalkan dia. Dia diantar dengan mobilnya, ya, diantar oleh keluarganya. Begitu dimasukkan ke dalam alam barzakh, langsung pergi semua meninggalkan dia. Anak menangis paling 1-2 minggu, isteri menangis paling 1-2 minggu. Pula kalau pulamnya inang hanaga akai, ya, wate takik kang kai mendoa bubagah mati ngere harta kedroku. Belum habis masa iddah dia udah nikah lagi, ya, sudah nikah lagi. Ada sebuah cerita, tapi tidak boleh saya sebutkan nama, akan jatuh ke ghibah. Tapi ini sebuah pelajaran. Ada seorang yang lumayan punya hartanya, tapi kita melihat dia tidak pernah mendidik anaknya, istrinya dengan agama. Tidak dia dekatkan dengan agama. Dia mati tiba-tiba. Di sini di kota Banda Aceh. Mati tiba-tiba. Punya harta yang banyak. Apa yang terjadi jamaah? Mestinya dia mati seorang anak yang mati. Ibu kita dapat berapa? Kalau kita punya anak dapat 1/6 dari harta kita. Ini jangankan untuk ibunya, untuk anak kandungnya tidak diberikan oleh istrinya. Sekian rumah yang dia miliki dia jual diam-diam. Dan belum ada sebulan istrinya udah nikah lagi. Mestinya seorang wanita yang ditinggali oleh suami yang meninggal dunia boleh nikah kapan? Setelah 4 bulan 10 hari. Yo golong mesti beli engkai mengkawin lain ni nang. Si anak yang biasa, yang tadinya biasa dengan kemewahan, hidup serba ada, sekarang tiba-tiba miskin, rumah ngontrak, akhirnya lari ke dunia prostitusi untuk melanjutkan kuliahnya. Subhanallah. Ini anak muslim, bukan non-muslim. Muslim. Ya. Apa sebabnya jamaah? Karena dia tidak dekatkan keluarganya dengan agama. Tapi kalau istrinya paham agama, begitu suami yang meninggal, dia paham hak dia kalau ada anak 1/8. Kalau nggak ada anak 1/4. Ya. Untuk orang tua suaminya 1/6. Ya. Dia cuma 1/8. Dia tidak akan berani mengambil lebih dari itu. Karena dia tahu akan ada qisas di hari kiamat dan akan ada mahkamah di hari kiamat. Namun penyesalan di alam barzakh tidak bermanfaat lagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika kalian sudah masuk ke dalam liang kubur, baru sadar, baru tahu, baru menyesal. Tapi sudah tidak bermanfaat lagi penyesalan di saat itu. Maka lihat bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat Nabi. Di masa kecilnya, di masa kecil mereka, di umur mereka yang masih dini, Nabi sudah menanamkan rasa takut di hati mereka kepada Allah. Berpesan kebaikan agar senantiasa menjaga agama Allah. Ihfazillah yahfazka. Wahai Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tijahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan senantiasa di hadapanmu. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah Jalla wa Ala perumpamaan yang maha tinggi. Dan Allah tidak menyatu dengan makhluk. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Demikian didikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillah yahfazka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menjaga Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sudah ada ya. Banyak faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh para ulama yang mensyarahnya, yang mudah-mudahan dapat kita lanjutkan
pada pertemuan mendatang. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.